Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Mufliha dengan NIM A420210092 dari kelas B Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari implementasi Pancasila sila pertama mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sila pertama di dalamnya terdapat lambang bintang berwarna emas yang memiliki makna sesuatu yang terpancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umatnya, dengan maksud bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat, beragam kepercayaan dan agama dapat hidup berdampingan secara damai. Sila ketuhanan yang Maha Esa menurut Rukyati 2008 memiliki makna bahwa 1. Pengakuan adanya kuasa prima sebab pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa. 2. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Yang ketiga, tidak memaksakan warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang keempat, ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Yang kelima, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragam, toleransi antar umat dan dalam beragama. Yang keenam atau yang terakhir, negara memberikan fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara menjadi mediator ketika terjadinya konflik. Implementasi sila pertama dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu meyakini dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah tumbuh rasa keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, maka kita akan memiliki sikap yang budi luhur, rasa karsa, hidup dan kehidupan di dunia yang baik dan akan berjalan di jalan yang benar. Meyakini bahwa Tuhan yang Maha Esa hanyalah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam, melakukan segala bentuk perintah dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Yang ketiga yaitu mempercayai 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Setiap agama selalu mengajarkan keimanan dan ketakwaan pada setiap umatnya. Keimanan sendiri dapat diartikan sebagai kepercayaan secara penuh kepada Tuhan yang Maha Esa. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa pada diri seseorang akan mendorong menjadi pribadi yang beradab, sebab semua agama di dunia ini mengajarkan kedamaian dan menjanjikan keselamatan bagi setiap umat yang taat kepada ajaran kebaikan yang diajarkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa tercermin pada suatu perilaku seseorang yang rajin beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa, serta mampu rukun terhadap sesama pemeluk agama maupun antar pemeluk agama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya orang yang mempercayai bahwa tentang adanya Allah, adanya Tuhan, ya bagi umat Islam yang pertama yang dilakukan yaitu melaksanakan sholat tepat waktu. Dalam gambar tersebut, saya melakukan sholat secara tepat waktu dan saya lakukan berjamaah dengan teman saya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sholat jamaah itu pahalanya lebih besar daripada sholat sendirian, yaitu sekitar 27 derajat. Sholat merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap umat muslim, karena sholat adalah wujud penyembahan yang meyakini adanya Tuhan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di mana sholat memiliki gerakan khusus yang bacaannya diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.
Implementasi sila pertama yang kedua yaitu membaca Al-Quran. Di sini saya melakukan tadarus Quran bersama teman saya, yaitu membaca Al-Quran biasanya saya lakukan setelah habis sholat. Membaca Al-Quran biasanya dilakukan setiap umat muslim pada waktu bulan Ramadan biasanya, dan selesai melaksanakan salat seperti apa yang saya lakukan dari gambar tersebut. Karena dengan membaca Al-Quran serta mengamalkannya akan mendatangkan kemuliaan tak hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Al-Quran dapat menjadi syafaat kita di akhirat kelak. Dan tak hanya itu, membaca Al-Quran meskipun satu surat pun bernilai sebagai ibadah. Setelah mengetahui begitu banyaknya manfaat membaca Al-Quran, kita sebagai orang muslim hendaknya mewajibkan diri untuk membaca dan mengamalkannya. Yang selanjutnya yaitu infak atau bersedekah. Bersedekah atau infak memiliki manfaat sosial yang sangat tinggi. Selain bisa membantu sesama, tetapi juga kita dapat memperoleh pahala. Jangan pernah takut bersedekah, karena dengan bersedekah kita tidak akan kehilangan harta kita. Justru Allah akan melipat gandakan rezeki kita dan menjadikan hati kita menjadi tenang, damai, dan tenang. Dan yang tak kalah pentingnya, implementasi yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjaga toleransi antar beragama. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini memiliki berbagai macam keagamaan, mulai dari agama Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, dan lain sebagainya. Yang harus kita lakukan yaitu menghormati dan menghargai agama lain dan tidak memaksakan kehendak. Tidak memaksakan kehendak maksudnya di sini yaitu ketika dalam satu lingkungan terdapat orang yang non muslim sedangkan kita muslim, dan orang itu ingin pergi ke gereja sedangkan masih ada pekerjaan, kita juga harus menghargai orang tersebut, kita harus mengizinkan orang tersebut. Ya seperti halnya kita harus bisa membayangkan kalau kita di posisi orang tersebut, kita mau beribadah tapi malah kita ditahan-tahan sama pekerjaan atau tuntutan untuk bekerja seperti itu. Saya seperti itu. Yang kedua, menjenguk teman atau tetangga yang sedang terkena musibah meskipun berbeda keyakinan. Tidak mengganggu orang lain ketika beribadah, baik satu keyakinan atau berbeda keyakinan. Ya seperti halnya seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya memang di suatu daerah itu ada orang yang melakukan ibadah, misalnya ibadah di gereja, kita tuh kayak nggak boleh mengganggu atau ngerecokin gitu, nggak boleh. Intinya harus biarkan, karena kita sendiri kalau kita ibadah diganggu pasti kita kan akan marah. Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita seperti orang tersebut. Yang selanjutnya yaitu saling menghormati kebebasan sesama warga negara Indonesia ketika sedang melaksanakan hari-hari besar seperti hari raya, hari Natal, dan lain sebagainya. Nah, ini juga gak kalah pentingnya teman-teman. Dan yang kedelapan, setelah kita mengetahui semua beberapa implementasi yang saya jelaskan tadi, adapun manfaat yang dapat kita amalkan dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjadikan kita orang yang beriman, taat beribadah, berperilaku jujur, dan menghargai orang lain. Yang kedua, menjadikan kita manusia yang bermoral, berbudi pekerti luhur, menghargai sesama, dan terciptanya kehidupan damai dan makmur. Dan tak kalah pentingnya, ini bisa menjadikan kita mempererat silaturahmi antar sesama. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan. Saya Hilda Mufliha mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.